Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah meletak-meletak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang tinggal di bumi ini tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Tentu baru belajar. Tolong nanti ajarkan saya bahasa sini sepatah dua patah kata. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Tentu biar hari ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan hari ini saya seperti berada di tanah kelahiran saya sendiri. Tentu biar hari ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan hari ini hati ini seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Tentu yang di langit dan di bumi, mereka semua bertasbih memuji Allah. Bapak Ibu coba perhatikan pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Ketika pohon itu daun-daunnya bergerak, sebenarnya daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Ketika kita mendengar ada burung berkicau, hakikatnya burung pun sedang bertasbih memuji Allah. Bahkan ketika ada angin berhembus, sebenarnya angin itu pun sedang bertasbih kepada Allah. Semua makhluk Allah setiap saat bertasbih kepadanya. Apa enggak malu kita manusia yang katanya lebih sempurna dari makhluk lainnya, tapi malas betul bertasbih kepada Allah Tuhannya? Tentu biar Allah berkahi majlis hari ini. Biar Allah segera angkat wabah corona dari negeri ini. Saya ajak bertasbih dulu sama-sama, mau? 15 orang. Sekali lagi mau? Adalah Imam Asy-Syafi'i pernah memberikan sebuah pesan. Lam ara anfa lil waba minat tasbih. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak melihat, tidak mendengar ada satu kalimat zikir yang sangat dahsyat kalimat ini kalau sampai dibaca, apalagi berjamaah. Kata Imam Syafi'i, dia akan mampu melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam wabah apapun juga, termasuk wabah corona. Tentu kalimat zikir itu tahu nggak apa? Tasbih. Yang ngomong Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam madhab terkenal, terbesar di dunia, terbanyak pengikutnya termasuk Indonesia. Imam madhab itu yang terkenal ada 4. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Imam Samudra tidak termasuk. Ina, oi Ina, ama, oi ama.
Sekali lagi, kalau saya ajak kita getarkan tempat ini dengan bertasbih, siap? Siap? Bapak Ibu, gara-gara corona dunia jadi merana. Betul? Betul? Saya titip pesan, takut kepada corona dilarang, tapi jangan sembrono. Yang dianjurkan adalah waspada. Tentu takut kepada makhluk termasuk corona, musyrik dengan Allah. Musyrik dosa yang tidak terampunkan. Tapi berani nekat dengan corona juga bahaya. Paling tidak waspada, sering-sering pakai masker, tapi jangan berlebih-lebihan. Kayak kemarin ada yang viral, sholat Jumat masuk masjid pakai helm. Tentu gara-gara corona dunia merana. Dunia pendidikan anak-anak kita contohnya jadi terbalik. Dulu sebelum corona datang, mereka pergi ke sekolah nggak boleh bawa HP. Sekarang terbalik, pegang HP nggak boleh ke sekolah. Betul? Dulu haji setiap tahun ada, sekarang sudah 2 tahun ditiadakan. Gara-gara siapa? Umroh ditunda. Saya yakin yang di sini ada yang harusnya berangkat haji tahun ini. Saya yakin ada yang harusnya pergi umroh tahun ini jadi batal. Banyak. Jangan bersedih, jangan kecewa. Yakinlah Allah punya rencana lebih indah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kita membenci sesuatu jelek menurut mata kita, tapi itu sebenarnya indah menurut Allah untuk kita. Betul? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, ada kalanya kita mencintai sesuatu bagus menurut pandangan kita, tapi hakikatnya buruk menurut Allah. Betul? Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Percaya nggak kalau rencana Tuhan pasti lebih indah dari rencana kita? Percaya? Sekali lagi, belum kompak. Percaya nggak kalau rencana Allah lebih indah dari apa yang sudah kita rencanakan? Percaya? Saya kasih contoh biar makin percaya dengan takdir Allah. Yakinlah, wa makaru wa makarullah. Kita boleh punya rencana, Allah lah yang maha merencanakan. Tentu. Saya kasih contoh. Ina, pernah dengar gak kecelakaan pesawat Lion yang menewaskan 300 lebih penumpangnya? Pernah? Yang katanya pesawatnya jatuh di Laut Kerawang. Jatuhnya di Laut Kerawang. Sampai sekarang tanda tanya besar. Pesawat itu jatuh karena apa? Ada yang bilang mesin pesawat mati. Mungkin saja. Tapi ada yang iseng menyimpulkan, jangan-jangan pesawat Lion jatuh di Laut Kerawang itu karena terkena goyangan angin Kerawang. Bukankah Kerawang terkenal dengan goyangannya? Betul. Tapi paling tidak saya mendapatkan ilmu tersirat dari Allah. Dari semua penumpang cuma satu yang selamat. Sekali lagi, semua penumpang pesawat Lion waktu itu meninggal dunia. Yang selamat cuma satu. Kenapa yang satu itu saja yang selamat? Karena dia ketinggalan pesawat. Tentu teman-teman satu kantornya sudah naik pesawat, semua jadi korban. Dia doang yang Allah bikin telat. Dia tinggal di mana? Bandung. Allah bikin dia telat bangun. Dia langsung naik mobil tancap gas. Allah bikin dia terjebak di jalan tol Kerawang.
Singkat cerita, nyampe di Soekarno-Hatta telat 10 menit saja. 6:30 pesawat Lion terbang take off, dia nyampe 6:40, 10 menit terlambat, ditinggal pesawat. Dia marah, dia murka, dia menganggap takdir Allah jelek buat dia. Ina, padahal yang bikin dia telat bangun siapa? Yang bikin dia kejebak macet siapa? Yang bikin dia tertinggal pesawat siapa? Bapak Ibu percaya nggak kalau kita ini semuanya seperti artis, Allah sutradara kita? Tentu. Hari ini, besok, lusa seperti episode dalam sebuah sinetron. Ada kalanya Allah bikin episode hari ini dengan kisah-kisah yang menyedihkan, maka harus disikapi dengan bersabar. Ada kalanya Allah bikin episode menyenangkan dengan kisah-kisah yang membahagiakan, maka bersyukurlah kepada Allah. Tentu. Ada kalanya siap-siap Allah bikin episode kita termangu dengan kisah-kisah yang membingungkan, maka bermuhasabalah, rajin-rajin introspeksi diri. Tentu. Dia telat bangun, dibikin kejebak macet oleh Allah, nyampe bandara telat 10 menit, dia marah. Itulah sifat manusia, mencari-cari kambing hitam. Mobilnya ditendang-tendang, dianggap kurang lari kencang. Jalan tol macet disumpah-sumpahi, sampai-sampai istrinya di rumah di Bandung dimaki-maki di telepon. Kring, mama, ini semua gara-gara mama. Semalam minta nambah. Tidur nyenyak, akhirnya pulas telat bangun. Mama biang keroknya. Padahal gak ada urusan dengan siapapun, semua yang ngatur siapa? Baru 5 menit nyalain orang-orang di sekelilingnya. Dia masih di bandara lagi duduk, tiba-tiba menyala sebuah TV memberitakan berita terkini bahwa pesawat Lion yang harusnya dia tumpangi bersama teman satu kantornya hilang dari radar, dipastikan jatuh di Laut Karawang. Semua penumpang dijamin meninggal dunia semuanya. Mendengar berita itu gemetar kakinya, berkeringat tubuhnya. Siaran langsung loh, ada tulisannya lipe. Tadi saya ngomong apa? Yang betul? Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Masalah kecil udah besar-besar. Mulut kan mulut saya. Yang memberitakan itu TV terkenal di Indonesia. TV terkenal, ada tulisannya TV One. Nggak usah protes. Isi beritanya pesawat Lion jatuh, semua penumpang meninggal dunia. Mendengar itu bergetar tubuhnya, bercucuran air matanya, berkeringat badannya. Dia sujud syukur, baru menyadari ini hikmah telat bangun, ini hikmah terjebak macet, ini hikmahnya ketinggalan pesawat. Dia telepon lagi istrinya. Kering, mama, lain kali mintalah yang banyak. Kita getarkan majelis ini dengan bertasbih. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih Allah segera lindungi kita dari berbagai macam wabah apapun juga, termasuk wabah corona. Hadirkan hatinya. Sekali lagi saya mau tanya, siap kita bertasbih? Biarkan orang-orang bilang kita gila, biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila karena ingat siapa. Daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Sekali lagi saya mau dengar, siap bertasbih? Kayak terpaksa. Tidak rugi orang-orang yang tergila kepada Allah. Niatkan dengan kalimat tasbih, Allah lindungi kita keluarga dari wabah apa.
Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwata Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula illa billah al-aliyyil azim. Sebentar, jangan marah dulu. Izinkan saya bertanya dengan panitia. Panitia, apakah di pengajian sini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh. Boleh. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya. Itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir. Habis ini mau ngomong apa? Masa lihat doang gak boleh? Saya percaya dengan kalimat zikir yang kita teriakkan berjamaah mampu menghadirkan keajaiban, mampu menghadirkan pertolongan. Allah lindungi dari bermacam macam. Karena tidak ada tempat berlindung yang paling dahsyat hanya kepada siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nanti ada yang bertanya-tanya, Habib Al-Habsyi, mana dalilnya? Zikir berjamaah sudah ada di zaman Nabi. Bid'ah, 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 bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Siapa bilang zikir berjamaah di zaman Nabi belum ada? Siapa bilang? Dari zaman Nabi zikir berjamaah sudah ada. Kalau ada seorang doktor S1, S2, S3 mau S-teler, kalau masih ngebahas masalah ini dikit-dikit bilang ke muridnya belum ada dalilnya, zikir berjamaah zaman Nabi tidak ada dalilnya, bid'ah, berarti menandakan dia kurang baca kitabnya, kurang ngaji, kurang paham ilmunya. Tentu saya hadirkan dalil pertama bahwa demi Allah zikir berjamaah sudah ada di zaman Nabi. Dalil pertama, Bapak Ibu, Nabi pernah jadi imam, sahabat jadi makmum. Imam tentu di depan, makmum di mana? Bahasa Inggrisnya belakang, buri. Muri. Kalau depan bahasa sini apa? Julep. Ini planet apa sih? Julep. Julu. Bentar, saya mau belajar dulu biar udah tenang-tenangan. Eja. Julep. Kalau belakang mureng. Julep mureng. Takbir. Nabi pernah jadi imam, sahabat jadi makmum. Imam di julep, makmum di mureng. Apakah sudah pantas menjadi orang Lombok? Kira
Nabi jadi imam, sahabat jadi makmum. Ketika Nabi baca surah Al-Fatihah, dengarkan. Dari zaman dulu zikir berjamaah sudah ada. Dengarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukankah kalimat amin itu adalah zikir? Bukankah itu diteriakkan dari sejak zaman Nabi berjamaah? Jadi siapa yang bilang bina zikir berjamaah? Tentu saya tidak menemukan satu hadis pun Nabi ketika sholat amin dikumandangkan tidak berjamaah. Kapan selesai sholat berjamaahnya? Tentu dari zaman Nabi sudah ada zikir berjamaah. Siapa bilang tidak ada? Ngajinya aja kurang. Masih nggak cukup kita kasih satu dalil, kita tambah dalil kedua. Ina, Ama, Nabi pernah berumroh, Nabi pernah umroh, Nabi pernah haji dengan sahabat. Nabi baca talbiyah. Talbiyah itu zikir isinya, semuanya dibaca berjamaah. Sampai sekarang talbiyah berjamaah. Dari zaman Nabi sudah diteriakkan berjamaah. Kalimat ini yang diteriakkan Nabi. Kalimat ini juga yang kita rindukan sudah 2 tahun lebih. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Semuanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata la labbaik Allahumma labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dari zaman dulu zikir berjamaah sudah ada. Siapa bilang zaman Nabi belum ada? Siapa bilang? Betul? Ini perlu saya sampaikan karena masih ada seorang doktor tapi membohongi murid-muridnya. Ina, kalau mereka tidak suka dengan tradisi kita zikir berjamaah, tutup mulut, jangan menyalahkan kami. Kami tidak peduli Anda tidak suka zikir berjamaah, tapi jangan jadi penghalang bagi kami untuk tetap berwasilah dengan apapun yang bisa membuat kami makin dekat dengan Allah dan Rasul. Takbir! Udah dia nggak mau zikir berjamaah, ngafir-ngafirin kita, nyalahin kita. Maaf guru saya, guru, mana mungkin mengajarkan sesuatu tanpa dalil? Betul. Enggak cukup kita kasih dia 2 dalil, masih bilang bina, kita hadirkan dalil ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi pernah perang bersama sahabat lawan orang kafir. Seringkali jumlah kaum muslimin lebih sedikit, jumlah lawan lebih banyak. Contoh perang Badar, muslimin pasukannya cuma ratusan, lawan ribuan jumlahnya. Tentu Nabi punya strategi, ama
untuk membangkitkan semangat para pejuang biar tidak gentar keringatan. Lihat jumlah musuh yang lebih 10 kali lipat. Nabi bakar semangatnya dengan apa? Teriakan takbir dalam setiap perang. Bukankah takbir itu zikir? Betul. Yang tadinya jumlah kaum muslimin nampak sedikit, gara-gara teriak takbirnya berjamaah, gemuruhnya, auranya, rahmatnya, berkahnya berkembang. Musuh yang gemetar merasa jumlah kita lebih banyak. Nggak percaya saya teriakkan takbir, semua kompak, kita buktikan auranya. Takbir, takbir, takbir. Bukankah itu zikir? Dari semua peperangan itu selalu dikumandangkan. Bahkan demi Allah, Indonesia tidak akan jadi NKRI merdeka lawan Belanda kalau bukan karena kalimat takbir. Tentu 1000% yang teriak takbir pasti keluar dari mulut orang muslim. Jadi jangan takut, muslim tidak akan pernah mau menghancurkan NKRI. Penghancur NKRI justru adalah para koruptor. Tentu. Mana mungkin kalau bukan takbir berjamaah yang diteriakkan oleh pahlawan-pahlawan di negeri ini lawan Belanda. Belanda punya senjata canggih, meriam. Indonesia bambu runcing. Mana mungkin bambu runcing bisa menang lawan meriam kalau bukan karena berkah kalimat takbir berjamaah. Jadi jangan anggap enteng. Zikir berjamaah mendatangkan kunci keberkahan. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan datang ketika kita berjamaah dalam kebaikan. Betul. Bambu runcing menang lawan meriam. Meriam Belanda loh, bukan meriam Belina. Betul. Jadi siapa bilang zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Dari zaman Nabi sudah diajarkan zikir berjamaah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wallah. Gara-gara corona dunia jadi merana. Ibu, ketika corona baru datang dulu, saya ingat betul besok mau puasa, besok mau Ramadan. Kami ustadz-ustadz di Jakarta dikurung di rumah-rumah semuanya. Murid saya sampai nelpon, kering, Habib Al-Habsyi, apakah ini pertanda kiamat sudah dekat? Bukankah dulu sebelum corona datang, besok mau Ramadan, katanya setan dikurung, kok sekarang ustadz yang dikurung? Tentu gara-gara corona ini semua jadwal saya dibatalkan di Jakarta dan sekitarnya. Saya tahu nggak, gara-gara corona hampir 1 tahun saya nggak pegang makhluk ini. Mikrofon. Hampir 1 tahun saya tidak lihat umat sebanyak ini. Hampir 1 tahun saya tidak ngisi pengajian. Tentu ada kerinduan di dalam hati. Tentu. Ina 1 tahun saya nggak boleh ngisi acara di Jakarta. Saya tanya petugasnya, kenapa? Jangan Habib Al-Habsyi, Jakarta zona hitam, lebih percaya dan lebih bahaya daripada zona merah. Habib, kalau Habib ketemu jamaah nanti Habib kena corona positif, kami sarankan ya Habib ikut arahan pemerintah, hashtag di rumah saja, bila perlu Habib jangan keluar dari kamar. Saya coba 7 bulan saya tidak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif tapi istri positif. Gara-gara siapa?
melek mata ya dia. Apa nggak positif? Tentu. Ina. Sekali lagi, takut dengan corona dilarang, syirik kepada Allah, tapi waspada kepada corona dianjurkan. Bentuk waspada, pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Ina, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengajarkan, siapa yang ingin jauh sehat, jauh dari virus bakteri, ternyata pesan Nabi terbukti. Melek mata, bangun tidur, yang Nabi suruh cuci pertama adalah tangan. Sekarang orang-orang barat geleng kepala begitu membaca hadis Nabi. Subhanallah, Muhammad begitu mulia, 1400 tahun sudah mengajarkan umatnya sering cuci tangan. Bukan karena corona, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah suruh kita. Nabi ajarkan lewat hadisnya. Begitu kita bangun tidur, kata Nabi, apakah Nabi suruh kita cuci kepala? Ende. Ketika bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita menyuci kaki? Jawabannya enggak. Ketika bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita cuci muka? Jawabannya yang pertama, bangun tidur Nabi suruh cuci tanganmu. Pertanyaannya, kenapa tangan dulu yang harus dicuci ketika melek mata? Nabi bukan profesor, zaman Nabi nggak ada laboratorium, tapi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Percayalah apa yang keluar dari mulut Nabi, wahyu dari Allah. Sekarang dunia medis percaya, terkagum-kagum lihat hadis ini. Nabi bukan ilmuwan, tapi hadisnya terbukti. Kata Nabi, kenapa bangun tidur harus cuci tangan? Dengerin. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Kata Nabi, karena ketika dia tidur, dia tidak sadar, dia tidak akan tahu kemana makhluk ini merayap. Yang ketawa kencang mencurigakan. Jangan sering dinas tengah malam. Ayo, waktu tidur sadar gak kalau tangan suka parkir di daerah orang? Bener. Kadang-kadang lagi tidur bawaan gak sadar, tangan main ke lubang mulut. Kadang-kadang masuk ke lubang hidung, kadang-kadang masuk tangan ke lubang kuping, kotor betul. Kadang-kadang tidak boleh dilanjutkan. Hebat enggak Nabi kita Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada kita, budayakan cuci tangan. Takbir. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi semuanya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sudah 30 menit tanpa terasa. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Setengah jam lagi sanggup? Ini jawaban orang-orang beriman. Orang beriman kalau duduk di tempat yang baik seperti ikan dalam air, betah, nyaman, tenang, betul? Orang
Orang munafik duduk di tempat yang baik, mendengarkan Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan zikir salawat, hidupnya seperti burung dalam sangkar, gelisah, kepanasan. Tentu, tentu. Ini wajah-wajah orang beriman tenang. Dia menghanyutkan. Jangan-jangan ada yang hanyut. Setengah jam lagi sanggup? Orang hebat semuanya. Hari ini kalau tadi saya ajak Bapak Ibu kita bertasbih, hari ini saya ajak untuk bersalawat. Ina, Ina, saya sudah jamaah 4, zuhurnya 4, asarnya 4. Oke, 4. Kenapa enggak 2 Habib? Karena masanya sudah habis. Saya sudah lebih dari seminggu. Jadi 4 jamaahnya. Kalau belum nyampe 3 hari, 2 kosong. Hebat, Allah Maha Adil. Nikmat. Untuk orang musafir dikasih bonus sholatnya bisa yang 4 jadi 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ina. Apa? Hari ini saya melihat nampak di depan saya untuk yang kesekian kalinya, Pak. Tanda-tanda kiamat ada di depan saya. Ina, ingatlah pesan Nabi, inna min asyratis sa'ah. Kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, yang di antaranya yakillur rijal wa yukthirun nisa. Jumlah ama lebih sedikit, jumlah ina membludak. Tanda kiamat sudah dekat. Nampak hari ini mereka menguasai lokasi. Di sana ina, di sini ina, di sini ina, di situ ina, di sini dikasih tempat sedikit ama. Nampak betul mereka seperti kaum tertindas. Nanti makin dekat kiamat, tahu nggak perbandingannya antara ama dan ina, antara ina dan ama berapa? Simak pesan Nabi, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Makin dekat kiamat jumlah ama 1, jumlah ina 50. Sekali lagi ya, jumlah ama 1, ina 50. Kira-kira sanggup apa? 50. Tentu. Ina, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ulama banyak yang meninggal dunia. Bukan kata-kata Nabi, ilmu diangkat, kebodohan ditambah. Gara-gara corona 1000 lebih tuan guru kita, orang-orang hebat meninggal dunia. Yang terakhir saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir, Ustaz Tengku Zulkarnain, dan lain sebagainya. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah balas kebaikannya, Allah lipat gandakan kemuliaannya. Lahumul Fatihah. Habib Ahmad Al-Habsyi, kata orang sebelah, kalau sudah meninggal dunia terputus semuanya. Emang Al-Fatihah yang kita baca tadi sampai buat mayit? Sampai. Jangan dengerin kubu sebelah. Kalau masih ada yang gak percaya sampai atau tidak, silakan mati. Nanti kita fatihahkan. Tentu. Siapa bilang kita yang hidup ini tidak bisa memberikan kebaikan lagi kepada yang mati? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang orang yang mati terputus tidak bisa mendapatkan kebaikan dari yang hidup? Siapa yang ngomong?
Saya hadirkan beberapa catatan. Kalau seandainya terputus pertanyaan saya, maaf kalau yang hidup gak bisa memberikan manfaat buat yang mati gak bisa dapat manfaat dari yang hidup, buat apa kita sholat jenazah? Buat apa? Bukankah sholat jenazah itu isinya semua doa yang diucap oleh yang hidup buat yang mati? Tentu. Kalau seandainya yang mati tidak bisa mendapatkan kebaikan dari yang hidup, buat apa Nabi ajarkan kepada kita ada salam khusus buat ahli kubur? Bukankah salam itu adalah doa? Tentu. Nabi bedakan salam hidup dengan salam orang yang mati, beda amat. Nabi ajarkan lewat istrinya Aisyah, kalau lewat kuburan ada salamnya. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, antumul muqaddimuna wa ana insyaallah hubikum lalahikun. Bukankan salam doa? Tentu. Jangankan salam kita, riwayat hadis yang kedua, bunyi telapak sendal ina amak saja si mayit pasti bisa mendengar. Kata Nabi, la yasma' qar'ani alihim. Ketika jenazah dimakamkan, ditutup dengan tanah, satu persatu penghantarnya pergi meninggalkan si mayit. Demi Allah, mayit masih bisa mendengar bunyi telapak sendal orang yang menghantarkannya pulang. Kalau telapak sandalnya saja masih kedengaran, apalagi talqinmu, tahlilmu, yasinmu, doamu, salammu. Tentu. Bahkan di hadis yang ketiga Nabi sebutkan, kalau seandainya bapak ibu melewati kuburan, lalu ibu kenal penghuni kuburan semasa hidupnya, mungkin sahabat, mungkin keluarga, mungkin anak, mungkin sanak famili, kita kenal waktu dia hidup, lalu kita memberikan salam kepada mereka, kata Nabi, dia bisa membalas salam dari kita. Tapi bersyukur kita tidak bisa mendengar balasan dari mereka. Coba bayangkan, jam 12 malam lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu mereka menjawab berjamaah, Kumsalam. Kita pasti jadi jenazah berikutnya. Tentu. Ina, percayalah, surah Al-Fatihah yang tadi kita hadiahkan buat mayit itu sampai, itu akan menjadi kebahagiaan, dan itu ada dalilnya. Habib Ahmad Al-Habsyi, mana dalilnya? Al-Fatihah boleh dibaca buat yang sudah mati. Saya hadirkan dalilnya, simak. Lihat dong. Idza mata ahadukum, kata Nabi, kalau ada di antara kalian yang meninggal dunia, Nabi titipkan 3 perkara. Yang pertama, fala tahbisu, jangan tunda-tunda pemakaman si mayit. Wa asri'u bihi ila qabrihi, segerakan makamkan dia. Lebih cepat lebih baik. Jangan tunda perjumpaan dia dengan Allah Tuhannya. Kalau tidak ada syarat yang dibenarkan oleh agama, dilarang menunda-nunda pemakaman si mayit. Tentu. Itu yang pertama. Yang kedua pesan Nabi, kalau ada di antara kalian yang meninggal dunia, wal yaqra bi fatihatil kitab inda ra'sihi, bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Ini dalil Al-Fatihah boleh bisa sampai buat mayit. Tentu. Yang ketiga, kalau ada yang meninggal dunia di antara kalian, kata Nabi, lakukan yang ketiga, wal yaqra bi khatimati suratil Baqarah fi rijlaihi, bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Sekali lagi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Apa bunyi ayatnya itu? Yang awalnya bunyinya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Lanjut ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa.
Habib Ahmad, kalau kami yang masih hidup ini, Habib Al-Habsyi, kalau kami yang masih hidup ini mengamalkan 2 ayat terakhir, untuknya buat kami apa? Saya hadirkan dalil dari Nabi. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa, kata Nabi, yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, dijamin hidupnya di dunia akan serba berkecukupan. Meskipun pandemi tetap bersemi. Bukan dia yang mencari rezeki, tapi rezeki yang menghampiri. Karena sifatnya rezeki ada 2. 1 kita datangi, 2 mendatangi. Tentu saya namakan amalan ini dengan nama amalan anti bokeh, amalan anti kiri, amalan anti kantong kering. Orang kampung sini bahasanya apa? Celeng, celeng, jeleng. Aneh lagi. Oke lah kalau begitu. 2 ayat terakhir saya namakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Setiap malam jika diamalkan akan menjadi amalan anti jeleng. Kita baca sama-sama yuk. Mudah-mudahan dengan keberkahan ayat ini Allah angkat kesulitan kita selama corona. Amin. Bapak Ibu yang ingin Allah angkat permasalahan hidupnya, dihadirkan solusi dari semua masalah yang terjadi, amalkan tiap malam 2 ayat ini. Buktikan kedahsyatan Quran. Sampai detik ini wirid dan amalan saya. Saya ijazahkan buat semuanya. Saya ijazahkan. Jawab, saya terima ijazahnya. Kita coba baca rami-rami bersama. Siap? Ada 2 keuntungan kalau ngaji bareng-bareng. Keuntungan pertama pahala double. Keuntungan kedua, insya Allah nggak ketahuan teman sebelah kalau kita nggak hafal. Cukup mulutnya begini, apalagi pakai masker. Ayo kita baca sama-sama. Bismillah. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil fansurna 'alal qaumil kafirin.
menit tanpa terasa sudah kita lalui bersama. Lanjut. Saya mau tanya, 45 menit ngaji bareng saya terasa tidak? Belum kompak jawab yang kencang, terasa tidak? Saya yang merasakan suara serah. Boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ama, baru berapa teguk saya minum terdengar suara-suara penampakan. Kuping saya ini sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel. Saya tahu ada yang iseng di belakang bilang haus, haus. Bukan haus, kan yang ceramah tiang. Betul ya? Tiang. Yang capek pasti tiang, yang keringetan tiang. Nah, ibarat mobil, tiang ini seperti mobil berjalan, perlu dong isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Haus, haus. Ina kan cuma duduk saja. Udah duduk Ina kan bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil, Ina itu mobil mogok. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah, tahu. Minum lagi ya. Habib di laut. Ama, Ina, biar silaturahim kita nggak selesai sampai di sini, karena setelah ini saya pulang belum tentu saya main lagi ke sini. Biar nggak putus silaturahim, biar yang jauh tetap terasa dekat, yang dekat makin merapat, saya kirim, saya kasih nomor WA saya ajak bergabung di grup WA kajian bersama saya, boleh? Tapi janji. No miss call, no video call. Karena seringkali begitu tahu nomor WA saya jam 3 subuh nenek-nenek ada video call. Iya, yang enak saya musibah. Setelah catat nomor saya langsung kirim WA. Habib Al-Habsyi, kami jamaah kau. Sunda. Perasaan saya pernah lihat orang ini. Gimana? Ngapain nongkrong di sana? Orang kau. Ina, catat nanti WA-nya. Assalamualaikum Habib Al-Habsyi. Kami jamaah kau Lombok Tengah. Sebutkan itu. Ya, nanti yang pertama saya kirim bonus film layar lebar religi. Link 4 episode, nanti tonton. Tinggal pencet di tonton episode 1, 2, 3 sampai 4. Kalau bisa ajak anak-anaknya nonton. Saya pastikan menangis nanti mereka, menyesal dengan dosa kepada ayah ibu. Film saya keren banget. Nontonnya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Dan keren kan? Yang sudah nonton mengakui keren. Insya Allah ada 7 film lagi akan saya bikin. Kemarin saya dibawa oleh Habib Fairuz, Ustadz Mustafa, Ustadz Zainul. Saya dibawa jalan-jalan ke kaki Gunung Rinjani. Saya melihat begitu indah Lombok ini. Saya akan bikin film berikutnya, syuting di sana. Nanti kalau syuting di sana di Lombok, mak-mak bisa ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Nomor PIN ATM gitu. Silakan catat sembari tim mempersiapkan 1-2 menit. Kita nanti akan nonton video perjuangan komunitas yang membawa saya ke sini.
dalam mengumpulkan dan mengajak umat berwakaf Quran. Tim segera siapkan. Baik, catat dulu nomornya. 0853 0853 sudah. 2729 2729 lagi. 0853 2729 2729 lagi. 0853 2729 2729 lagi. WA akan segera, makin cepat di WA akan makin masuk grup, makin cepat dapat kiriman. Nanti saya kirim video-video tausiah, saya kirim film. Kalau sudah dapat kiriman sesuatu dari saya, berarti sudah masuk grup pribadi saya. Dan yang ingin bertanya tentang hukum agama, silakan WA. Insya Allah nanti dihadirkan jawabannya. Siap? Kita jadikan handphone menjadi media perekat silaturahim. PSBB. Sekali lagi, PSBB. Perbanyak silaturahim berskala besar. Perbanyak masa pandemi ini, perbanyak solawat berskala besar. PSBB. Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu yang kompak semuanya, yang keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu